Semuanya, selamat menjalankan aktivitas di pagi Jumat berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabirum basiro. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan ibadihi wa rasulih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ati Pamuji selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Informasi Dakwah serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa atau kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai the power of doa ibu. Maka wajar apabila kesuksesan seorang anak itu tergantung dari adanya doa oleh orang tua. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik bolak-balik ditanya, siapakah orang yang harus saya hormati, takzimi, dan juga saya cucuk tangannya? Dan Nabi menjawab, yang pertama ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, ada yang menanyakan lagi keempat kalinya, siapa lagi? Dan Nabi menjawab, ayahmu. Karena Islam itu hadir, ia mengangkat derajat perempuan itu begitu luar biasanya. Karena ketika zaman jahiliyah, kondisi perempuan atau wanita pada saat itu tidak berguna sama sekali. Namun ketika Islam datang, ia dapat mengangkat derajat martabat perempuan begitu luar biasanya, sebagai penghargaan Islam terhadap perjuangan seorang ibu. Maka dapat dikatakan, jika mohon maaf, dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu ya harus tenanan, itu ya harus beneran. Bayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu yang kemudian Allah itu menitipkan si jabang bayi di dalam perut seorang ibu. Begitu luar biasanya perjuangan seorang ibu. Maka akan saya terjemahkan begini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini mengandung arti hadisnya anak dan juga hadisnya seorang ibu. Yang dimaksud dengan hadisnya anak yaitu surganya anak itu tergantung bagaimana ia menghormati seorang ibu. Sedangkan yang dimaksud dengan hadisnya seorang ibu yaitu bagaimana surganya anak itu tergantung bagaimana kelakuan ibu terhadap seorang anak. Karena banyak sekali dijumpai di sekitar kita, banyak orang tua itu kelakuannya yang tidak menyurgakan anak. Contohnya yaitu ketika hamil malah digugurin. Begitu hamil malah digugurin. Bahkan perempuan ini begitu luar biasanya hamil 10 bulan 10 hari, bahkan ada yang lebih dari itu. Betapa dahsyatnya seorang ibu. Pada saat kondisi hamil itu tidak mengeluarkan darah haid, karena darah haidnya itu dikonsumsi oleh si jabang bayi, dan begitu si jabang bayi lahir, wujudnya yaitu air susu.
maka susu itu dikatakan kamu meminum darah daging ibumu. Begitu luar biasanya perjuangan seorang ibu. Yuk, kalau ada yang hafal boleh ikutan nyanyi ya. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padamu, oh ibu. Belayanmu aku tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Banyak sekali contoh atau dijumpai di lingkungan sekitar kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu imam besar seperti Imam Syafi'i, yang bahkan beliau disebut sebagai orang alim karena ia nurut terhadap seorang ibu. Ridhollahi fi ridhol walidain, ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Saya meyakini di sini tidak ada kesuksesan seorang anak itu tanpa adanya doa dari orang tua. Sak benci-bencinya orang tua terhadap anak, pasti ia akan mendoakan anaknya ketika sholat. Saya yakin, maka orang tua itu tidak bisa melupakan seorang anak, tapi bisa jadi anak malah bisa melupakan orang tuanya. Oleh karena itu, mulai hari ini tidak ada kebencian anak pada ibunya, dan tidak ada ibu yang tidak meridhoi anaknya. Jadilah anak yang bisa menghormati orang tua, dan jadilah orang tua yang bisa menyurgakan anak. Kalau itu dilakukan, maka hidupnya akan menjadi tenang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.